Indonesian Idol sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sebuah show terbaik di negeri ini. Idol 2020 kembali menunjukkan kemampuan adaptifnya dengan menyerap tren generasi muda lalu mengemasnya dengan rapi. Satu hal yang begitu menyedot perhatian saya adalah kefasihan berbahasa asing para kontestan. 111 Indonesian Idol, your inspiring family. Hey, what's up guys? It's your girl Michelle K. Tapi bukankah ini terlihat wajar? Sebenarnya begitu. Namun kalau kita melihat secara retrospektif, maka pemandangan ini terasa berbeda. Bahkan ketika dibandingkan dengan 2 tahun lalu saat season ke-9 Idol yang mengorbitkan Marion Jola dan kawan-kawan seangkatannya. Ada satu komponen penting yang jadi ciri khas Idol, baik versi orisinalnya di Amerika maupun di Indonesia. Usia. Dibandingkan talent show lain, Idol selalu setia perihal batasan usia, 16-27 tahun saja. Kalau menjadikan tahun 2020 sebagai patokan, maka peserta termuda adalah kelahiran 2004 dan tertua adalah kelahiran 1993. Bayangkan, tahun 2004 yang adalah musim pertama penayangan Indonesian Idol, saat itu peserta termudanya adalah kelahiran 1988 dan yang tertua adalah kelahiran 1977. Kesakralan batas usia peserta ini yang menjadikannya relevan dengan tren zaman. Cocok dengan anak muda, namun juga secara ajaib tetap berterima di keluarga-keluarga. Atau bahkan di generasi penonton yang lebih tua. Idol menghadapkan penonton kepada sebuah evolusi generasi yang punya warna khasnya. Barangkali kecemerlangan ini yang membuatnya tetap melahirkan hal menarik untuk diikuti. Meskipun selalu bisa keep up with the youth trend, bukan berarti Idol selalu meninggalkan kesan di tiap musimnya. Itulah mengapa saya merasa 3 season terakhir ini seperti menjadi kulminasi Indonesian Idol, titik puncak keberhasilan mereka sebagai sebuah talent show berbasis budaya pop anak muda. Musim-musim sebelumnya, meskipun berjalan mulus dan melahirkan bintang-bintang baru, tidak selalu memberi dampak kultural sebesar 3 musim belakangan. Saya membagi 11 musim Indonesian Idol yang terbentang sepanjang 16 tahun ini ke dalam 4 fase. Fase pertama atau early rise dimulai dari musim pertama hingga musim ketiga. Saat itu, di tahun 2004, Indonesian Idol adalah talent show berbasis kompetisi menyanyi kedua yang diadaptasi dari show luar negeri. Saat itu ada perlombaan antara Idol yang ditayangkan RCTI dengan Akademi Fantasi yang ditayangkan Indosiar, yang juga mengadaptasi dari talent show luar bernama La Academia. Indosiar memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya. Barangkali, keduanya adalah kompetisi menyanyi pertama yang dinikmati secara luas oleh masyarakat. Saya masih ingat betul euforia itu. Season kedua menghadirkan super duel antara almarhum Mike Mohede dan Judika. Lalu musim ketiga pada tahun 2006 melahirkan duel 2 remaja antara Dirly dan Ihsan. Cukup berbeda dengan 2 musim sebelumnya yang menampilkan duel final antara 2 penyanyi dewasa. Fase pertama saya cukupkan di musim ketiga, mengingat geliat euforia masyarakat dari musim pertama seolah memuncak di musim ketiga. Sampai-sampai Dirly berhasil membintangi sebuah sinetron. Apa yang terjadi di musim berikutnya? Fase kedua atau status quo dimulai dari musim keempat hingga keenam. Indonesian Idol berhasil menjadi pemenang dari kontestasinya dengan Afi. Indosiar memutuskan untuk berfokus pada Mamma Mia, talent show dengan konsep yang berbeda dengan Idol. Musim keempat lagi-lagi menghadirkan duel 2 remaja. Kali ini antara Rini dengan Wilson yang saat itu berusia 17 dan 18 tahun.
Musim ini berjalan mulus tentunya. Lalu musim kelima di tahun 2008, dengan sedikit gimmick, lahirlah salah satu musim yang cukup menarik. Gisela Anastasia yang saat itu berusia 18 tahun berhadapan dengan Aris, seorang pengamen yang punya penjiwaan kuat ketika bernyanyi. Setelah tidak diadakan di tahun 2009, Idol Season 6 ditayangkan tahun 2010. Dan lagi-lagi kita mendapati duel dua remaja di final, antara Igo yang berusia 17 tahun dan Citra Scholastika yang berusia 16 tahun. Yang menarik justru di formasi juri yang menghadirkan Erwin Gutawa, Agnes Mo, dan Rosa menggantikan Titi DJ dan Indra Lesmana yang selalu mengisi sejak musim pertama. Ketiga musim di fase kedua ini terasa normal sekaligus janggal. Terasa monoton secara pengemasan, terasa seperti sebuah pagelaran rutin saja. Belum lagi, periode ini bagi saya adalah momen nanggung di industri musik lokal. Musim ketiga hanya berjarak kurang lebih setahun dari meledaknya generasi solois seperti Raisa, Tulus. Di era ini, dari 2007 hingga 2010, seperti yang kita tahu, band-band dengan genre pop Melayu tengah berada di puncak. RCTI pun tengah masyhur dengan Dahsyat dan SCTV dengan Inbox. Kita seolah tengah memasuki era surplus musik di televisi. Lalu fase ketiga atau The Prive, yang mencuri perhatian saya bukan idol ataupun pesertanya, tapi kehadiran Ahmad Dhani sebagai juri di dua musim ini. Musim ke-7 di tahun 2012 dan musim ke-8 di tahun 2014. Kehadiran Dhani memberi warna yang berbeda. Buat saya, ia malah menjadi magnet acara ini, bukan lagi di kontestannya. Komentar-komentar juri mulai diberi porsi lebih banyak. Tentu saja karena ada Ahmad Dhani dan Agnes Mo dan Mas Anang. Dengan Titi DJ kembali mengisi pos juri di musim ke-8. Secara komposisi peserta, terlihat para peserta adalah penyanyi-penyanyi yang begitu matang, mengingatkan pada gelaran musim pertama dan kedua. Regina memenangkannya di tahun 2012 saat berusia 27 tahun. Noella juga memenangkannya di usia 27 tahun pada 2014. Saya menduga-duga ada sedikit kebingungan dalam eksekusi dua musim ini, karena keduanya pun terhitung musim yang tak begitu diingat. Personality peserta tidak cukup untuk mengimbangi pesona para juri yang diberi porsi lebih. Ditambah lagi, beberapa stasiun televisi mulai secara masif menayangkan talent show lain, termasuk X Factor dan The Voice yang merupakan saingan langsung Idol saat itu. Keduanya tidak memiliki batasan usia, sehingga membawa angin segar dan rasanya lebih berhasil dari dua musim Idol ini. Di era ini pula, mulai banyak solois muda yang naik daun tanpa bantuan kompetisi, dan menandai masuknya era internet singer. Fase keempat atau internet boom dimulai dari musim ke-9 hingga musim ke-11 ini. Setelah jeda selama 4 tahun sejak 2014, akhirnya Idol kembali di tahun 2018 dengan musim ke-9 yang sama sekali berbeda. Saya pernah membuat catatan tentang bagaimana Idol di 2018 bersinergi dengan berbagai strategi media era ini. Mulai dari pemanfaatan medium YouTube untuk mengupload episode-episode secara sistemik dengan judul yang clickbaiting, karena seperti yang kita tahu, ledakan YouTube di sekitar tahun 2015-2016 membuatnya jadi platform wajib untuk meningkatkan engagement. Belum lagi dengan komposisi juri yang berubah total. Setiap juri memberi warna yang menarik, dengan porsi komentar yang dominan namun tetap mengarah pada kontestan. Dan dari sisi kontestan, beberapa adalah sosok anak muda yang sudah mempunyai cukup popularitas bahkan sebelum mengikuti Idol. Instagram, YouTube memudahkan mereka lebih dulu dikenal publik lewat karya musik mereka. Berbeda dengan kontestan lampau yang perlu idol untuk dikenal publik, kontestan generasi ini turut dibutuhkan idol untuk sama-sama bersimbiosis menelurkan popularitas. Alhasil, peserta
Sedari level audisi pun bisa dengan cepat meledak alias meraih viralitas. Ruang untuk sama-sama maju inilah yang kemudian membuat peserta yang lebih dulu tereliminasi macam Marian Jola, Brescia Jody, maupun Gia Endrawari bisa mempunyai tingkat popularitas tinggi. Season 10 di awal 2020 justru lebih unik lagi. Formula dari season 9 dimatangkan lagi. Lahirlah Three-Headed Dragon macam Tiara, Leodra, dan Ziva yang merajai chart musik pop terkini. Dan di awal season ke-11 ini, formula itu makin terlihat lewat kehadiran peserta yang dipaksa menunjukkan personalitinya secara lebih. Banyak peserta yang fasih berbahasa Inggris seolah sudah menjadi second nature-nya. Menandakan tibanya generasi Z yang pendekatan kulturalnya benar-benar baru. Fase keempat ini sekaligus menandai sinergi yang adaptif dari idol dengan hiruk-pikuk dunia anak muda masa kini. Sosok juri friendly namun mengayomi peserta, dengan peserta yang semakin ditunjukkan warnanya, tidak hanya sekadar kontestan lomba nyanyi. Ya, sejak musim ke-9, memang Idol tidak lagi jadi ajang tahunan yang sekedar lewat dengan seorang pemenang. Tapi jadi sebuah platform untuk melahirkan seniman muda yang akhirnya bisa merajai industri pop lokal. Menjadi idola sesungguhnya.